Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat kawan Diska. Kembali lagi kita berjumpa di program Info Sehat seputar informasi kesehatan bersama kawan Diska. Semoga kawan Diska di rumah selalu diberi kesehatan, keluarga juga selalu diberi kesehatan, rezeki yang berkah barokah untuk keluarga kawan Diska di rumah. Telah hadir di studio kawan Diska ini narasumber kita yang sangat spesial nih, cetar membahana nih kelihatannya, dari Puskesmas Sukosari. Ada Kak Syafira Yolanda SKM. Beliau adalah Promkes Puskesmas Sukosari. Selamat datang Kak Yolanda. Oh, boleh, iya. Kak Syafira apa Kak Yolanda nih? Syafira boleh ya. Syafira Yolanda boleh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ini saya manggilnya Kak atau Mbak atau Bu nih enaknya nih? Mbak aja. Mbak aja, oke. Baik nih. Baik kawan. Tema obrolan kita pada hari ini adalah seputar tentang pentingnya menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Kak Yolanda sehat hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, sudah di luar sana nih, Mbak Yolanda nih, istilah PHBS nih sudah banyak nih ya, didengungkan di sekolah, di tempat kerja nih. Iya, betul. Kita review sebentar nih untuk kawan Diska nih. Apa sih PHBS sebetulnya itu? PHBS ya. PHBS atau mungkin kita bisa sebut perilaku hidup bersih dan sehat. Di mana itu adalah sekumpulan perilaku dan yang melakukan itu atas kesadaran nih Kak. Itu atas kesadaran untuk melakukan perilaku tersebut baik pada diri sendiri, keluarga maupun masyarakat, sehingga mereka dikatakan untuk mampu mandiri dalam bidang kesehatan, serta mereka juga berpartisipasi aktif nih dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sendiri, kayak gitu. Jadi akronimnya ya dari perilaku hidup bersih dan sehat ya. Jadi itu kalau seperti itu berarti manfaatnya juga banyak nih. Manfaatnya nih apa saja nih? Kalau manfaatnya sendiri itu menambah ilmu pengetahuan yang pasti ya. Jadi kita membentuk agar seseorang itu bisa sadar akan perilaku hidup bersih dan sehat. Jadi kan kalau ibaratnya kita lebih baik mencegah tuh daripada mengobati, kayak gitu Kak. Ya, betul sekali. Mungkin ada yang lain nih. Jadi selain berarti salah satu preventif ya berarti ya? Salah satu preventif ya. Kalau kita sudah berperilaku hidup bersih dan sehat, tentunya kan dapat menjauhkan kita dari mungkin berbagai macam penyakit yang dapat dicegah ya. Jadi kayak seperti lingkungan, kayak perilaku gitu, bisa banget untuk mencegah penyakit. Tempat-tempatnya PHBS nih, perilaku yang bisa kita terapkan nih, selain di rumah tangga, di keluarga ya, yang jelas ya pastinya ya. Ada yang lain nggak? Kemarin kan kita dari dinas kesehatan juga di sekolah, seperti itu. Sama sih berarti kalau terkait dengan PHBS memang sudah ada 5 tatanan ya Kak ya. 5 tatanan. Di mana saja sih kita bisa menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat? Yang pertama di rumah tangga, yang kedua ada di institusi pendidikan kayak sekolah, pondok pesantren juga. Lalu yang ketiga di tempat kerja, lalu ada juga di fasilitas umum seperti di halte tuh, stasiun itu pasti sudah ada PHBS-nya sendiri, dan yang terakhir di pelayanan kesehatan tuh Kak. Gitu. Nah, ini kita bahas nih. Saya penasaran yang rumah tangga nih. Kan memang keluarga kan terdekat ya. Iya, yang paling dekat dengan kita ya. Biasanya satu keluarga ada ayah, ibu, ada putra putrinya, terus ada lagi yang biasanya dengan kakek neneknya. Nah kan banyak biasanya satu rumah ada yang satu kakak, 2 kakak. Nah seperti itu. Kalau dari PHBS rumah tangga sendiri ini ada contoh-contohnya atau indikatornya ini? Indikator ya, indikator PHBS yang ada di rumah tangga itu ada 10 nih Kak. 10? Kita mau bahas semua ini. 10 ya. 10 indikator ada di rumah tangga. Yang pertama persalinan di fasilitas kesehatan nih Kak.
Jadi yang namanya fasilitas kesehatan kan bisa di rumah sakit, puskesmas maupun bidan ya. Jadi kalau persalinan kan memang bisa ke 3 tempat itu ya Kak ya. Jadi kalau saya yakin sih kayak di Kota Madiun ini sudah semuanya ya 100% sudah melahirkan sudah di fasilitas kesehatan. Kayak kalau dulu kan masih ada yang lahirannya di rumah ya. Kalau sekarang kayaknya sudah nggak ada lagi kayak di gitu. Di Kota Madiun sudah nggak ada dukun ya. Nggak ada dong Kak. Adanya peramal cinta mungkin. Peramal cinta, berat sekali. Dan biasanya kan dulu mau melahirkan di mana Bu? Di Bu itu, di dukun apa namanya? Dukun bayi namanya. Dukun bayi yang biasanya mijit itu ya. Kalau di Kota Madiun saya rasa sudah akses fasilitas kesehatan sangat mudah mudah. Rumah sakit juga sangat banyak ya Kak ya, sampai puskesmas juga sudah sangat banyak. Itu jadi sangat mudah untuk bisa mendapatkan akses pelayanan kesehatan tentu. Kalau di puskesmas Sukasari ada ruang bersalin? Tidak ada. Belum ada. Oh iya, siap. Terus kita lanjutkan yang kedua nih. Yang kedua adalah memberikan ASI eksklusif Kak ke bayinya 0 sampai 6 bulan ya. Nah, tentunya ini sangat penting sekali gitu ya, mengingat manfaat dari ASI itu memang tidak bisa digantikan oleh susu formula. Walaupun semahal apapun susu formula itu tetap ASI yang paling baik gitu ya Kak ya. Jadi harus memberikan ASI eksklusif 0 sampai 6 bulan dan kalau bisa dilanjut sampai usia 2 tahun ya. 0 sampai 6 bulan. 6 bulan itu yang wajib. Tanpa makanan pendamping ya 0 sampai 6 bulan ya? 0 sampai 6 bulan kan hanya minum ASI aja. Ya? Gitu. Itu wajib sekali. Dimulai makanan pendamping biasanya 6 bulan. 6 bulan ke atas. Iya, di atas 6 bulan. Itu sudah ada makanan lain selain ASI. Selain ASI ya. Jadi memang susu terbaik ya untuk bayi itu memang ASI ya. ASI, betul. Mungkin dikecualikan kondisi-kondisi urgent tertentu misalkan. Seperti itu baru ya. Baru boleh tidak menggunakan ASI ya kalau misal ada masalah yang lain. Ada masalah yang lain. Terus yang ketiga, lanjut, tadi yang pertama sudah, kedua, ketiga. Yang ketiga ya sekarang. Nah, yang ketiga adalah menimbang bayi dan balita setiap bulan. Nah, kalau menimbang ini mungkin kita tidak batasi ya Kak, di mana aja kan ada yang nimbangnya di dokter spesialis anak sendiri. Tapi kan kita pasti kalau tiap bulan itu ada posyandu ya. Jadi di posyandu itu bisa banget dan wajib banget buat ibu, bayi dan balita buat datang ke posyandu. Karena kan kalau posyandu sekarang kan sudah ada tenaga kesehatannya juga ya. Jadi bisa sekalian mengukur tinggi badan, berat badan, sama sekalian konsultasi. Daripada jauh-jauh harus ke puskesmas, harus ke rumah sakit misalnya, mending datang aja langsung ke posyandu. Apalagi sudah digencarkan posyandu ILP ya. Betul, sudah ILP, jadi sudah lengkap tuh Kak tenaga kesehatannya ya. Ada dokter mungkin, ada perawat juga, gizi, bidan, semuanya sudah ada di posyandu. Jadi mulai dari ibu hamil, ibu mau melahirkan, ibu hamil, bayi, balita, remaja, sampai lansia ya. Sampai lansia ada semua. Ya, dan satu lagi mungkin kalau balita dapat itu ya, dapat PMT. Nah itu lagi bonus tuh kalau datang ke posyandu pasti dapat PMT yang isinya ada telur dan lain-lain itu. Jadi buat Kak Diska ya, bunda-bunda di rumah yang punya bayi dan balita terutama nih, jangan sampai tidak datang ke posyandu di lingkungannya. 1 bulan sekali pasti ada ya Kak ya? Pasti dong Kak, pasti ada. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan tadi yang ketiga ya, sudah, sekarang yang keempat. Yang keempat adalah penggunaan air bersih. Penggunaan air bersih nih. Nah, air bersih mungkin yang dimaksud di sini ini nggak hanya air bersih untuk minum ya, tapi juga untuk makan, untuk masak, maksudnya masak, terus mandi dan lain-lain. Nah, ternyata ada 3 tuh Kak, ciri utama air bersih tuh ada 3. Yang pertama tidak berbau, tidak berasa dan tidak berwarna. Tidak berbau, berasa, berwarna.
Kalau di rumahnya sudah ada 3 ciri tersebut, berarti air itu sudah dikatakan air bersih gitu ya. Nah, misal ada tuh kan Kak, kalau di rumah itu ada yang airnya agak keruh ya. Kalau misalnya baru-baru musim kemarau, musim hujan kayak gitu kan, kadang ada yang keruh. Nah, itu mungkin bisa kita pakai aja untuk mandi ya. Kalau untuk memasak dan lain-lain, kita beli isi ulang aja, kayak air isi ulang yang sudah bening kayak gitu. Mungkin sarannya kayak gitu sih Kak. Tapi kalau di kota saya kira sudah terakses itu ya Kak, air bersih semua air ya. bersih semua ya. Ya mungkin ada masih beberapa yang menggunakan air tanah ya. Air tanah yang sumur ya, itu ya. Sumur biasanya seperti itu. Tapi kan akses untuk mendapatkan air bersih saya kira sudah itu semua sudah sangat baik ya. Sangat baik ya. Oke, kita lanjutkan. Masih ada 5 ini yang kelima ya. Yang kelima adalah mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Kebetulan kemarin nih peringatannya nih kemarin hari Senin ya, peringatan hari cuci tangan sedunia. Sedunia ya. Iya. Oke. Jadi terkait dengan cuci tangan ini, kalau kita kan biasanya cuci tangan itu kan hanya pakai air ya Kak ya, kayak tergesa-gesa itu hanya pakai air tanpa sabun tuh. Nah, ternyata itu salah Kak, karena kalau kita cuci tangan pakai air saja itu tidak bisa membunuh kuman dan bakteri yang ada di tangan, hanya bisa membersihkan bagian permukaan tangan yang terlihat saja gitu. Nah, ternyata itu cuci tangan itu ada langkahnya Kak. Ada langkahnya. Bisa kita praktekkan nih? Bisa kita praktekkan sama, oke. Kak admin juga ikut nih. Ya, cuci tangan kawan Diska di rumah ya, yang kebetulan live ikut nonton juga ikut nih. Harus menggunakan sabun dan air mengalir. Ada 6 langkah kan Kak? Ada 6 langkah. Yang pertama ada gosok telapak tangan, lalu punggung tangan, kedua, yang ketiga adalah sela-sela jari, kayak gini, lalu yang keempat adalah kedua tangannya ini mengunci, yang kelima adalah jempol kanan dan jempol kiri, lalu yang terakhir yang keenam adalah ujung kuku. Terus habis itu dibilas pakai air yang mengalir. Oke, jadi kuncinya harus pakai air mengalir dan sabun. Nah, seperti itu. Kalau pakai di situasional nih, kita pakai hand sanitizer itu ya. Masih kebawa zaman Covid saya. Oh iya, soalnya kalau pakai hand sanitizer itu sebenarnya tidak apa-apa ya, karena kan hand sanitizer juga ada kandungan alkohol yang mungkin bisa membunuh kuman. Cuman ada minusnya nih Kak, karena kalau pakai hand sanitizer itu tidak bisa digunakan saat permukaan tangan kita ini kotor. Misalnya kita habis menyentuh apa gitu ya, kotor itu tidak bisa digunakan. Jadi dia harus keadaan tangannya ini bersih. Harus kita bisa menggunakan hand sanitizer. Nah, kalau kekurangannya juga ternyata nih hand sanitizer tidak bisa membunuh 100% kuman yang ada di tangan. Jadi hanya mengurangi aja. Tapi sangat direkomendasikan ya, daripada nggak cuci tangan dan nggak pakai hand sanitizer. Nah, mending pakai hand sanitizer. Lihat kondisinya ya, kadang kan memang ada yang kayak nggak ada wastafelnya misalnya, kita pakai hand sanitizer. Betul. Oke, kalau waktunya itu ada Kak? Misalkan setelah, kalau kita punya Bapak Ibu kawan Diska di rumah nih, punya bayi, terus nyeboi itu misalkan. Kalau cuci tangan yang baik dan benar itu ada waktunya enggak Kak? Waktu kapan kita harus mencuci tangan ya? Mungkin bisa sih Kak, misalnya kan ini di rumah ya, ketika kita habis pulang kerja nih, pulang kerja ini kita datang langsung cuci tangan pakai air dan sabun dan air yang mengalir. Nanti misalnya kita mau pegang bayi, ya wis sekalian habis pulang itu langsung cuci tangan itu. Terus sebelum makan nih Kak, sama sesudah makan. Nah, mungkin kalau saya sendiri mungkin kadang kayak gitu ya, Kak, sebelum makan itu kita pasti cuci tangan. Tapi kalau setelah itu, kalau kita makan pakai sendok kan sampai lupa ya nggak cuci tangan lagi. Padahal kan harusnya mencuci tangan sebelum dan sesudah makan. Apalagi gitu. Warga Konoha ya, kalau enggak muluk bahasa Jawanya pakai tangan kurang lega ya Kak ya. Iya betul. Jadi harus mencuci tangan. Nah,
Yang agak ini sih Kak, terkait dengan habis pegang HP, itu kalau kita mau melakukan aktivitas lain, itu kita harusnya cuci tangan, karena ternyata di HP itu juga mengandung banyak bakteri tuh Kak, sama kayak yang ada di dudukan kloset tuh bakterinya gitu. Jadi makanya pokoknya sebelum kita harus melakukan apapun itu, wajibnya kita harus mencuci tangan terlebih dahulu, seperti itu. Jadi itu ya kawan, terutama yang apa ini, yang punya HP nih, pasti punya HP semua ya. Pasti dong. Sekarang tidak bisa hidup tanpa HP, ibaratnya kayak gitu sih. Tidak bisa hidup tanpa kamu, seperti itu ya. Kamunya HP. Kamunya HP sekarang. Jadi tetap terapkan cuci tangan nih ya kawan Diska, apalagi yang sering pegang HP di luar ruangan, habis dari bekerja, apalagi yang kerjanya di lapangan ya. Sebelum kontak nih berkomunikasi dengan keluarga di rumah ya Kak ya. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjutkan tadi yang setelah cuci tangan. Yang ke-6 ya berarti ya. Yang ke-6 adalah menggunakan jamban sehat nih Kak. Jamban sehat. Jamban itu toilet ya berarti ya, untuk tempat BAB. Yang namanya jamban sehat berarti dia kan sudah ada kayak terbuat dari leher angsa, bentuknya kayak leher angsa, dan saluran pembuangannya itu ada di septic tank. Tidak lagi saluran pembuangannya di sungai ya barangkali. Kalau di sini pastinya sudah itu semua ya, sudah memiliki jamban sehat semua. Kota Madiun sudah ODF, open defecation free. Seperti itu, tidak ada yang sewu BAB di kebun, di sungai, di kali. Nah, pasti akses untuk BAB-nya sudah ada. Sudah ada dan sudah memadai semua ya Kak ya. Semua. Jadi insya Allah sudah terkondisikan ya untuk warga Kota Madiun ya Kak ya. Sudah. Oke. Nah, kita lanjutkan dulu. Yang ke-7 ya, ini pemberantasan jentik nyamuk atau kita bisa kenal dengan PSN. Pemberantasan sarang nyamuk. Nah, ini kan sudah memasuki musim penghujan ya sebentar lagi. Nah, ini kita harusnya dari sekarang sudah mulai siap-siap nih Kak. Nah, PSN itu ada 3M+. Jadi menutup, menguras, dan mendaur ulang barang-barang bekas yang kita bisa daur ulang gitu. Nah, plusnya ini kita juga bisa menggunakan kelambu tuh Kak saat tidur. Lalu kita bisa menggunakan lotion anti nyamuk. Kalau misalnya ada yang mau ngasih ikan di bak mandinya itu juga boleh banget. Cuman kan nggak semuanya ya mau ada ada ikannya di dalam bak mandi. Terus ya kayak gitu sih mungkin contoh-contoh yang kita bisa terapkan ya untuk PSN ini. Iya, di Puskesmas Sukosari ada kader Jumat juga Kak? Ada Kak. Ya? Dan masih aktif ya? Kebetulan sudah melebur jadi ILP jadi satu sih Kak. Iya, jadi memang kan sekalian di kunjungan rumah jadi satu sama posyandu ILP. Jadi itu apalagi sih kamar mandinya kalau yang sewu yang di rumah masih jedingan. Nah, itu harus rutin dikuras ya berarti rutin dikuras. Kalau yang pakai shower atau ember mungkin sekali mandi habis, Nah, tapi jangan lupa untuk yang lainnya ya Kak ya. Biasanya ada peliharaan burung atau yang lainnya. Jadi sempat terlupakan nih. Kalau burung kan di bawahnya ada kayak semacam tempat buat endapan yang kita kayak luput itu kan Kak, yang di sarang burungnya itu ya. Nah, itu juga pastinya harus dicek ya, kayak sering dibuangi airnya. Terus yang agak itu kemarin itu dispenser ternyata. Dispenser yang kita ambil buat tempat minum itu yang bawahnya kayak ada cekungannya itu ternyata ada jentiknya di situ Kak. Gitu. Jadi mungkin di tempat-tempat yang kita nggak nyangka ya sebenarnya ternyata dia ada jentik nyamuk. Jadi dibiasakan ya kawan ya, PSN pemberantasan sarang nyamuk terutama dari dalam rumah kita dulu nih, baru lingkungan sekitar. Bapaknya punya burung, ibunya di rumah ada di dispenser atau kulkas yang masih lama itu kayak di rumah saya kulkasnya masih yang era satu pintu itu. Bawahnya yang belakang itu airnya, itu pasti tempat penampungan airnya pasti ada Kak di situ ya. Iya. Pokoknya kita cek lah semuanya yang terlihat ada genangan air, bukan genangan yang lainnya. Iya. Genangan yang mampu mengingatkan ingatan.
Nah, tadi yang ke-7, sekarang yang ke-8 ya. Yang ke-8 adalah makan buah dan sayur setiap hari. Nah ini bagi ibu-ibu yang anaknya nggak suka sayur, ini PR banget nih Kak. Gitu kan, ada kan sekarang banyak sekali yang memang kurang suka sayur ya. Dan terutama yang mungkin kita sering lupa itu adalah makan buahnya tuh. Buah setiap hari kan, harus setiap hari diusahakan untuk makan buah. Itu yang mungkin. Kalau anak-anak mungkin masih itu ya Kak ya, sulit makan buah dan sayur, tapi saya juga ada nih beberapa teman saya itu nggak suka buah dan sayur, itu gimana Kak? Waduh itu ya mungkin yang susah ya. Mungkin bisa dialokasikan untuk dibuat olahan lain kayak biar sayurnya nggak terasa gitu ya, kayak diolah entah jadi nugget, mungkin dicampur jadi nugget atau yang lainnya barangkali. Gitu. Kalau anak kecil mungkin masih itu ya mut-mutan, makanya sukanya yang kering-kering aja, buah dan sayurnya terlupakan. Nah itu kan mencontoh orang tua juga ya Kak, mungkin kebiasaan dari ayah dan ibunya seperti apa, dia juga mengadopsi pastinya. Makanya itu melihat dari ibu bapaknya itu gimana gitu. Mungkin ini sih. Nih dari Siti Wulan 1, salam sehat selalu. Salam sehat selalu kembali, salam sehat kembali untuk kawan Diska di rumah nih. Nah, baik kita lanjutkan Kak. Tadi masih nomor 8, sekarang kurang 2. Nomor 9 ya. 9. Yang 9 adalah melakukan aktivitas fisik. Nah, ternyata aktivitas fisik ini nggak hanya berolahraga nih Kak. Kita kerja pun itu merupakan aktivitas fisik. Jadi kita naik tangga, ini tadi saya naik tangga, ini sudah aktivitas fisik ya. Naik tangga, nanti turun tangga juga aktivitas fisik. Lalu kita berjalan, aktivitas fisik. Kalau di rumah itu ibu-ibu biasanya masak kan, masak, nyapu, ngepel itu sudah merupakan aktivitas fisik sih gitu. Jadi nggak harus yang namanya aktivitas fisik itu berolahraga ya. Kalau berolahraga itu mungkin bisa 1 minggu dirutinkan gitu, tapi kalau aktivitas fisik harus pasti dilakukan setiap hari. Betul. Ada waktunya Kak, berapa kalau satu hari minimalnya 30 menit ya Kak ya. 30 menit ya. Tapi saya yakin kalau ibu-ibu sama ibu-ibu itu sudah pasti 30 menit ya, karena kan sudah melakukan pekerjaan rumah gitu. Malah pagi, siang, sore aktivitas fisik terus. Aktivitas fisik setiap saat itu. Nah, apalagi yang punya baby di rumah, punya bayi balita di rumah, yang belum sekolah, seperti itu ya Kak ya. Yang terakhir? Yang terakhir yang ke-10 ini tidak merokok. Nah ini bapak-bapak di rumah nih. Nah ini PR banget memang Kak terkait dengan merokok ini, karena ini merupakan indikator PHBS dengan capaian yang paling rendah tuh Kak. Ya karena memang seperti kita tahu sekarang perokok sangat naik ya untuk frekuensinya gitu, untuk jumlahnya gitu. Jadi anak SMP aja sudah merokok kan zaman sekarang SMP aja sekarang sudah. Jadi kan kita tidak bisa mengintervensi bahwa tidak boleh ada yang merokok di dalam di rumah gitu. Tapi yang kita lakukan hanya bisa sebatas yang penting kamu nggak ngerokok di dalam rumah atau di sekitar rumahmu. Itu sih yang mungkin kita bisa lakukan untuk saat ini ya Kak ya gitu. Karena kan memang takutnya nanti di dalam rumah ada istrinya, ya ada anak-anaknya. Anaknya masih kecil, terpapar nanti. Jadi perokok pasif. Iya, tadi Kak itu sudah sempat melakukan capaian ya Kak ya. Jadi 10 indikator PHBS itu ada capaiannya Kak? Atau ada surveinya Kak biasanya? Ya, survei kita lakukan setiap 1 tahun sekali Kak. Kebetulan di sini kemarin habis selesai survei ya. Nah kalau untuk Puskesmasari. Iya, Puskesmasari. Tapi sudah di atas 72 apa 71% sih Kak untuk keluarga sehatnya. Tapi memang dari pengalaman kami yang paling bikin 70-an itu 71, 72 itu memang karena rokok. Nah, semua indikatornya sudah bagus ya semuanya. Sudah bagus yang ke-9 ya. Iya, tinggal rokok 1 ini aja. Karena kan kalau 1 indikator saja dia tidak memenuhi kan berarti dia tidak dianggap sebagai keluarga yang sehat. Keluarga yang sehat. Karena rokok ini sudah karena rokok ini sulit nih, pisau bermata dua. Nah, seperti itu. Meskipun sudah ada itu ya Kak, ke kawasan tanpa rokok, KTR, ya, dan di sekolah juga ya? Sekolah, ya sudah ada penerapan KTR. Penerapan KTR, oke. Ada pertanyaan
nggak ada. Nah, kalau itu Kak, rumah tangga tadi sempat dikatakan kalau tidak sehat, itu perannya dari puskesmas Kak, mungkin Kak, untuk mengedukasi atau bagaimana nih? Kalau itu ya kita kan nggak selain dari kita sendiri ya, tentunya kan kita juga memberdayakan kader ya Kak ya. Oke, kader kesehatan. Kader, jadi setiap kali edukasi, kalau sekarang kan ada screening juga ya waktu posyandu, ditanyain merokok atau tidak, terus kita juga sedikit memberikan edukasi sih terkait dengan jadi waktu ILP itu sudah sekarang ditanya ya Kak ya, istrinya mungkin ya? Di screening dan juga kita kasih edukasi, entah itu dari tenaga kesehatannya sendiri maupun juga dari kader kesehatan yang selalu proaktif. Oke. Baik nih, kalau ada pertanyaan nih mungkin yang terakhir nih, Kak Safira nih, pesan dan nasihatnya nih untuk kawan Diska di rumah nih, untuk sekitar penerapan PHBS nih, pesannya nih Kak, monggo. Oke kawan Diska, jadi untuk PHBS ini mungkin adalah perilaku ya. Jadi kan kalau kita sudah memulai perilaku itu mungkin agak berat ya untuk memulainya, tapi kalau sudah dimulai insya Allah akan memberikan hasil yang baik juga gitu. Jadi monggo bisa bareng-bareng untuk sedikit memulai menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, sehingga kita bisa menjadikan diri kita sendiri, keluarga maupun masyarakat di sekitar kita itu menjadi pribadi yang sehat dan bisa mencegah kita dari berbagai macam penyakit yang mungkin kita bisa cegah. Seperti itu. Sehat dimulai dari kita ya Kak ya. Sehat dimulai dari kita. Baik, terima kasih Kak atas kehadirannya di studio kita nih kawan Diska. Telah hadir mengisi di podcast Info Sehat kawan Diska nih. Semoga nanti kita berjumpa lagi di topik dan episode yang menarik selanjutnya. Baik kawan, itu tadi podcast Info Sehat, informasi seputar kesehatan kali ini tentang perilaku hidup bersih dan sehat. Jangan lupa tetap terapkan PHBS dimanapun berada, apapun gayanya, tetap PHBS perilakunya. Terima kasih, salam sehat kawan Diska. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.